Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin, bapak-bapak, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam Jumat yang ketiga, tarikh 18 November 2013 Masehi, marilah kita nyatakan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta selawat dan salam senantiasa kita limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatib berwasiat agar selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya sesuai dengan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerjakan. Dalam kesempatan ini khatib akan menyampaikan khutbahnya dengan judul Prinsip-prinsip dasar masyarakat madani. Dari sekian banyak logo yang memenuhi udara wacana nasional sekarang ini, apakah tentang reformasi, demokrasi, pluralisme, toleransi, kejujuran, keterbukaan dan transparansi, dan perilaku bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Jika kita renungkan lebih mendalam, akan didapatkan semua logo itu bertumpu dan menyatu dalam pengertian asasi tentang keadaban. Civility, Madaniyah adalah sebagai titik sentral dalam pengertian tentang masyarakat madani. Untuk mencari dan menentukan sumber otentifikasi dan validasi pandangan-pandangan sosial dan politik yang relevan dengan agenda reformasi sekarang ini, tentu sangat berfaedah jika kita mau menyempatkan diri untuk mendalami lebih jauh pengertian tentang masyarakat madani. Kita sebagai seorang muslim patutlah bersyukur karena Nabi Muhammad SAW telah memberikan bekal teladan yang sangat diperlukan yang dapat dijadikan pijakan kemantapan suatu pelaksanaan agenda reformasi tersebut. Dengan kebaikan yang meliputi semua elemen masyarakat tanpa kecuali, kita akan bahas prinsip-prinsip dasar masyarakat madani itu dengan tekanan kepada dua hal yang dirasa paling relevan untuk perkembangan kebangsaan saat ini, yaitu tentang pluralisme dan toleransi. Allah berfirman, Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasoro wasobiina man amana billah wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sobiin. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, dan beramal soleh, maka bagi mereka pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak ada kekhawatiran atas mereka. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 62. Masyarakat madani di zaman Nabi Muhammad SAW bukan suatu kebetulan bahwa wujud nyata masyarakat madani untuk pertama kalinya dalam sejarah umat manusia merupakan hasil usaha Nabi Muhammad SAW sesampainya di kota hijrah yang bernama Yathrib. Nabi Muhammad SAW telah merintis dan memberi teladan kepada umat manusia dalam membangun masyarakat madani dengan cara Yathrib beliau ganti menjadi Madinah. Suatu masyarakat yang berperadaban,
karena tunduk dan patuh kepada ajaran kepatuhan yang dinyatakan dalam supremasi hukum dan peraturan seperti yang selama ini menjadi pengertian umum tentang negara. Madinah sendiri artinya negara, isim makan artinya tempat. Din adalah suatu tatanan kemasyarakatan dan tak marbutonya adalah ummah. Bila ada institusi, ada konstitusi, dan ada intuisi, Montesquieu merumuskan adalah sebuah negara. Tatanan sosial politik masyarakat Madani itu sangat modern di zamannya hingga kini dapat dilihat dari segi-segi modernitasnya pada komitmen keterlibatan dan partisipasi yang diharapkan dari seluruh jajaran elemen masyarakat. Sebagai contoh, dalam suatu riwayat datanglah seorang wanita muda memohon untuk sanksi hukuman atas dirinya karena tidak suci lagi. Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan sanksi hukuman bagi orang-orang yang melakukan zina. Lalu wanita tersebut bersedia asal dosa-dosanya dapat dihapuskan dan kembali suci. Namun begitu ditanya tentang saksi atas perbuatannya itu tidak ada, maka wanita tersebut disuruhnya pulang. Beberapa bulan kemudian wanita itu datang kembali memperlihatkan bukti yang ada di dalam perutnya, ada bayi yang dikandungnya. Karena bayi itu tidak memikul dosa atas perbuatan orang tuanya, maka diperintahkan bayi tersebut untuk dilahirkan terlebih dahulu. Setelah bayi itu lahir, datang kembali kepada Rasulullah agar dosanya segera diberi sanksi hukuman agar dapat suci kembali. Rasul memerintahkan hak untuk bayi tersebut agar disusuinya selama 2 tahun. Setelah bayi itu genap berusia 2 tahun, wanita itu datang kembali untuk keputusan sanksi atas perbuatannya. Rasul memerintahkan agar dijelaskan kronologis kejadian tersebut. Lalu wanita muda itu menceritakan dengan panjang dan lebar. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW memberi kesimpulan bahwa wanita tersebut dinyatakan tidak bersalah karena wanita tersebut diperkosa oleh orang Yahudi di perjalanan setelah kemalaman pulang dari pasar Ukas menuju rumahnya dan tidak mampu untuk membela dirinya alias tidak berdaya. Hal yang menjadi pelajaran bagi kita semua adalah keseriusan, keterlibatan, dan partisipasi yang diharapkan dari seluruh jajaran elemen masyarakat terhadap komitmen atas ketaatan terhadap aturan-aturan di dalam ketatanegaraan. Dan juga bila kita bandingkan dengan di mana kita berdomisili, berapa banyak orang yang satu malam melakukan zina, dan adakah mereka ingin disucikan dengan cara dijatuhkan hukuman atas perbuatannya. Sedangkan dalam masa Rasulullah dalam kurun waktu 10 tahun hanya terjadi 1 kali. Yang kedua, selain itu posisi kepemimpinannya terhadap kecakapan ukuran pribadi yang dinilai atas dasar pertimbangan yang bersifat universal dan dilambangkan dengan puncak kepemimpinan yang tidak bersifat keturunan. Sebagai contoh, meninggalnya Rasulullah SAW digantikan oleh Abu Bakar atas musyawarah dan mufakat. Mengapa Abu Bakar yang menggantikan Rasulullah SAW? Yang pertama adalah Abu Bakar adalah seorang sahabat yang pertama masuk Islam. Yang kedua, di mana Rasulullah berdakwah, di situ ada Abu Bakar, sehingga Abu Bakar disebut Abu Hadrat, yaitu Bapa yang selalu hadir di dalam momen-momen penting. Dan yang ketiga, Abu Bakar di dalam hal jihad, Abu Bakar tidak pernah abstain dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai macam peperangan. Dan yang keempat, masalah maliyah.
pengorbanan Abu Bakar Siddiq begitu ditanya oleh Rasulullah SAW, berapa harta yang akan diberikan wahai Abu Bakar? Abu Bakar menjawab, 100% ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, apa yang kau miliki kalau semuanya engkau berikan kepada Baitul Mal? Abu Bakar dengan spontanitas menjawab, aku memiliki Allah dan Rasulnya. Rasulullah menjawab, sodakta, engkau benar. Sehingga Abu Bakar Siddiq dari seorang yang kaya raya, lalu seluruh hartanya diberikan kepada Baitul Mal, maka apa yang dimiliki sekarang adalah apa yang menjadi kendaraan dan tempat tinggalnya adalah merupakan inventaris negara, sedangkan makan sehari-hari dan pakaiannya adalah hasil dari gaji negara. Hal ini suatu model untuk bangunan masyarakat nasional modern yang lebih baik daripada yang diimajinasikan. Maka oleh karena itu, bila umat Islam di zaman modern ini untuk menjadikan masyarakat madani sebagai rujukan masyarakat di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah sangat tepat. Tindakan pertama Nabi Muhammad SAW untuk mewujudkan masyarakat madani ialah menetapkan suatu dokumen perjanjian yang disebut Piagam Madinah atau Mitsaqul Madinah atau Madinah Charter yang dikenal sebagai Konstitusi Madinah. Konstitusi Madinah inilah dokumen politik pertama dalam sejarah umat manusia yang meletakkan dasar-dasar pluralisme dan toleransi. Karena dalam piagam itu ditetapkan adanya pengakuan kepada semua penduduk Madinah tanpa memandang adanya perbedaan agama atau suku sebagai anggota umat yang tunggal dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sama. Bila mana kita lihat kenyataan saat ini di mana kita berdomisili sungguh sangat ironis, di mana para ulamanya yang dianggap sebagai tokoh masyarakat justru ikut memperkeruh masalah-masalah khilafiyah. Yang satu menjelekkan yang lain dan menganggap dirinya yang paling benar. Hal ini terjadi dalam satu agama yang sama. Lebih parah lagi, mereka ikut menguburkan dengan tumpukan debu obskurantisme, yaitu sikap kemasabodohan intelektual. Firman-firman Allah dan sabda Nabi Muhammad SAW tentang pluralisme dan toleransi. Yang pertama dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 148, Allah berfirman, "Walikulli wijhatun wa muwalliha fastabiqul khairat, aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an, innallaha ala kulli syai'in qadir." Dan bagi tiap-tiap umat ada arah pandang yang ia menghadap kepadanya. Maka berkompetisilah dalam berbagai kebaikan di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semua. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang kedua dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 251, Allah berfirman, "Walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din la fasadatil ardu walakinnallaha dzu fadlin 'alal 'alamin." Seandainya Allah tidak mengimbangi segolongan manusia dengan segolongan yang lain, maka pasti rusaklah bumi ini. Namun Allah mempunyai kemurahan karunia yang melimpah kepada seluruh alam. Yang ketiga, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mati di bawah bendera fanatisme buta yang menyuruh dan membela fanatisme golongannya, maka ia mati dalam kondisi jahiliyah. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah bersabda, tidak termasuk umatku orang-orang yang menyeru fanatisme golongan. Hadis riwayat Abu Dawud. Dan cukup banyak firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi SAW yang menegaskan hal serupa perkara seperti ini. Agama Islam sejatinya secara tegas mengakui dan menghormati hak-hak agama lain, kecuali paganisme, menyembah berhala, dan musyrik atau menyekutukan Allah.
Pengakuan akan hak agama lain itu dengan sendirinya merupakan kemajemukan sosial, budaya, dan agama sebagai ketetapan Allah yang tidak berubah. Yang menjadi pertanyaan pertama adalah kondisi yang bagaimanakah sehingga penyebab kohesivitas sosial menjadi rapuh? Jawabannya mungkin hal tersebut disebabkan konstruk masyarakat Indonesia sudah tersekat-sekat dan akan semakin merenggangkan hubungan di antara mereka sehingga berakibat terjadinya penggumpalan perasaan, emosional, dan sentimental dan efek yang muncul kemudian egoisme kelompok masing-masing. Penyebab lainnya dengan adanya politisasi nilai pluralisme dengan kepentingan-kepentingan politik tertentu sehingga menyebabkan konflik akan terpelihara terus-menerus meskipun telah banyak program toleransi dilaksanakan. Akan tetapi tetap saja tidak mampu membangun keutuhan visi kebersamaan atau minimal saling memahami perbedaan masing-masing karena di samping lebih banyak dikotori oleh target-target politik yang bersifat sementara sehingga menghilangkan tujuan yang bersifat esensial dan juga karena program toleransi terjebak pada formalisme semu semata. Yang kedua, lalu apa dan bagaimana formula masyarakat pluralisme di Indonesia dengan adanya perbedaan suku bangsa, adat istiadat, tradisi, bahasa, kepercayaan, dan agama sudah merupakan ciri khas masyarakat Indonesia yang majemuk? Jawabannya dalam usaha membangun masyarakat Indonesia baru dan atau masyarakat madani, salah satu problem besar bangsa kita adalah bagaimana mengelola nilai-nilai kemajemukan ini agar menjadi faktor eskalator bagi terbangunnya masyarakat madani. Tidak bisa dipungkiri bahwa di dalam masyarakat majemuk yang kurang memiliki daya empati dan kurang mampu mengembangkan konsensus di antara para anggota masyarakatnya, bahwa ikatan-ikatan primordial itu justru masih didengang-dengungkan sebagai suatu landasan bagi penciptaan kesatuan-kesatuan politik. Apabila dibiarkan berlarut-larut, semakin lama semakin merisaukan sebagai hal-hal yang patologis. Dan dari realitas yang berkembang saat ini, berbagai politik yang berbau suku, etnis, atau penggunaan agama sebagai alat komoditi karena diakibatkan oleh belum tertatanya visi kebersamaan dalam memposisikan nilai-nilai kemajemukan dalam sikap, tindakan, dan perilaku masyarakat. Dalam proses-proses politik diantaranya disebabkan doktrin agama diberi arti sempit, tidak universal dan tidak humanistik, sehingga mereduksi nilai tenggang rasa. Bercampurnya hubungan yang kompleks dan sulit diurai secara tegas antara kepentingan-kepentingan lembaga agama dengan kepentingan-kepentingan lembaga negara, sehingga seringkali menciptakan kecurigaan ideologis yang berakibat memecah kohesivitas sosial. Masyarakat Indonesia yang majemuk sebagai wujud sunatullah dengan segala implikasi sosial politik hendaknya dipertautkan pada sebuah titik temu dalam nilai kebersamaan dari semua kelompok yang ada. Dari sudut ajaran Islam mencari titik temu dan kebersamaan adalah bagian dari tuntunan agama yang sangat penting. Secara tegas Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengajak kaum ahlul kitab bertemu dalam satu pandangan yang sama, yaitu paham ketuhanan yang Maha Esa. Firman Allah, "Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqulu shahadu bi anna muslimun." Katakanlah wahai ahlal kitab, marilah berpegang kepada suatu kalimat ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu pun, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Al-Quran Surah Al-Imran ayat 64. Nabi memberi teladan yang baik dalam usaha mencari titik temu dengan berbagai golongan di Madinah, dengan terlebih dahulu mengakui hak-hak kelompok lain seperti yang ada dalam konstitusi Madinah. Tetapi dengan catatan bahwa kalau pihak lain menolak bertemu dalam satu kesamaan, maka kita diharuskan tetap eksis dalam keislaman kita sebagai seorang muslim. Yang penting upaya untuk menjalin tenggang rasa, toleransi dan memperbanyak titik temu serta meningkatkan persamaan agama yang menyangkut muamalah, tapi dilarang untuk mengadakan kompromi tentang akidah. Dalam Islam dengan tegas, untukmu agamamu dan untukku agamaku, lakum dinukum waliyadin. Pernyataan kemajemukan telah dengan baik dikonsepkan melalui Bhinneka Tunggal Ika dalam Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara dan dasar negara semestinya ditetapkan sebagai sumber etis dan moral dalam memberi makna pluralitas pada masyarakat Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila sebagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus berada dalam ruang yang dinamis, inklusif, dan mendorong terjadinya wacana dan kritik ideologi Pancasila oleh semua golongan, suku bangsa, pemeluk agama, dan berbagai kelompok yang tumbuh di masyarakat di Indonesia. Kalau hal ini terjadi, maka upaya membangun masyarakat madani akan mengalami percepatan secara signifikansi, yaitu suatu masyarakat yang mengandung kebersamaan, sikap saling menghormati, tolong menolong, bersahabat, sopan santun, dan tanpa membedakan kedudukan, keturunan, dan agama. Dengan kata lain, masyarakat madani identik dengan masyarakat demokrasi dengan menegakkan sepenuhnya hak-hak asasi manusia. Kita harus menyadari bahwa ajaran Nabi Muhammad SAW berorientasi kepada usaha persatuan dan kesatuan. Karena kita semua berasal dari nenek moyang yang satu, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu berasal dari seorang lelaki dan seorang perempuan, yaitu Rama Adam dan Ibu Hawa. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wan untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.